Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita membahas gimana pengalaman bareng Infinix Hot 50 reguler ini. Karena di video kali ini ada 3 hal penting yang wajib banget kalian ketahui sebelum beli ponsel dari Infinix Hot 50 ataupun ponsel-ponsel lain dengan harga yang sama. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Hal pertama yang saya suka dari Infinix Hot 50 reguler ini yang pertama ya, bukan buat urusan desain ataupun dari segi harganya. Tapi yang perlu kalian ketahui di Infinix Hot 50 reguler ini adalah buat fitur AI-nya. Karena dengan harga semurah ini, Infinix Hot 50 bisa ngasih kalian penghapus AI atau lebih tepatnya buat menghapus objek yang kalian nggak suka. Dan caranya itu mudah banget. Kalian tinggal masuk di bagian foto yang mau kalian hilangkan objek tertentunya, masuk di bagian edit, lalu kalian pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada keterangan penghapus AI. Dan langsung aja kita hapus objek yang kita maksud atau mau kita hilangkan, dan seketika objek yang udah kita lingkarin atau mau kita hapus langsung menghilang. Nah, menarik banget kan? Cuman dengan harga 1 jutaan aja kalian udah bisa mendapatkan fitur penghapus AI yang biasanya itu cuman kita dapetin di harga 5 jutaan ke atas. Hal kedua yang saya suka dari Infinix Hot 50 tentu di bagian setup kamera ataupun di bagian desainnya. Karena buat setup kameranya sekarang ini udah kelihatan fresh, kelihatan enak dilihat. Apalagi buat tampilannya ini kan kelihatan agak mengotak, jadi lebih kelihatan fresh dan juga nggak mainstream. Ditambah lagi dengan harga segini, Infinix Hot 50 bisa memberikan mode potret 2 kali zoom. Dengan kamera yang dimiliki sebesar 50 megapiksel dari sensor Samsung S5 KJN1 ini bisa menghasilkan kualitas gambar atau foto maupun perekaman video yang menurutku udah enak banget buat kita lihat. Tentunya mengingat harganya di 1 jutaan rupiah. Apalagi dengan harga segini, Infinix Hot 50 bisa melakukan perekaman video potret. Ini kita tes buat sampel rekam 1080 30 fps yang cukup saya sayangkan sih nggak ada buat opsi stabilizer ataupun stabilisasinya ya. Kita pakai buat jalan kayak gini tentunya kerasa banget buat getarannya dan bisa kita zoom 2 kali. Kayak gini hasilnya. Kalau ini buat sampel rekam di 1080 30 fps, buat sampel kamera selfie-nya juga nggak ada buat opsi stabilisasi dan nggak ada buat ganti angle ataupun ngezoomnya. Tapi yang saya suka di sini buat fiturnya udah ada buat dual view atau 2 video. Kita ubah terlebih dahulu. Selanjutnya yang saya suka lagi di Infinix Hot 50 tentu waktu kita pakai buat multitasking. Karena buat layarnya tentu udah enak banget buat kita pakai. Selain udah modern banget pakai tampilan layar Neo Display, buat resolusinya juga udah Full HD Plus, kerapatannya di 397 pixel. Buat kualitas gambar tentunya udah adem dan juga nggak bikin mata kita cepat pegel. Apalagi kalau dipakai buat multitasking, layar dari Infinix Hot 50 ini udah punya refresh rate tinggi sampai 120 Hz. Jadi buat nampilin konten atau buat kita scroll-scroll tuh udah kelihatan smooth banget. Cuman kekurangannya kalau kita bahas di bagian layar atau dipakai buat multitasking maupun multimedia ya. Ini kekurangannya waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube, buat dengerin video ataupun buat dengerin musik. Karena buat kualitas speakernya itu masih mono aja. Dan ini emang cukup aneh sih karena kemarin kan di Infinix Hot 50i atau varian terendah itu udah pakai dual speaker. Tapi ternyata di Infinix Hot 50 atau harganya yang lebih mahal ini malah dipangkas dan cuman pakai 1 speaker aja. Emang cukup aneh ya buat yang sekarang ini. Dan buat urusan UI emang sekarang ini sih Infinix makin menarik ya. Di awal tadi kan udah kita bilang tuh kalau Infinix Hot 50 ini punya penghapus AI atau bisa menghilangkan objek. Dan sekarang ini di Infinix Hot 50 ataupun ponsel-ponsel Infinix lainnya, buat fitur AI-nya makin banyak. Misalnya kayak generator wallpaper AI, dan ini emang harus secara online. Tapi paling nggak kita bisa menghasilkan wallpaper menggunakan fitur AI sesuai yang kita harapkan. Ditambah lagi dengan harga segini dan layarnya yang masih menggunakan panel IPS LCD, Infinix bisa ngasih fitur always on display. Lalu buat urusan performa, menurutku Infinix Hot 50 ini bisa dibilang paling dimendang-mendingin, terutama buat kalian yang nyari ponsel keluaran terbaru per bulan ini. Karena buat chipsetnya udah pakai yang terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G100. Dan emang buat performa ataupun lain-lainnya bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda dengan MediaTek Helio G99. Tapi waktu kita bikin konten gaming test sebelumnya, buat performa dari MediaTek Helio G100 itu tergolong stabil banget, atau bisa dibilang sedikit lebih stabil dibanding MediaTek Helio G99. Cuman yang cukup aneh di Infinix Hot 50 itu buat kombinasi dari memori yang ditawarkan. Karena buat RAM 8GB itu dikombinasiin dengan internal di 128GB, dan buat memori internal di 256GB itu malah dikombinasiin dengan memori RAM yang lebih kecil, yaitu di 6/256GB. Entah ini tertukar atau gimana, kan jadi makin bingung ya.
Kita mau beli memori internal gede tapi RAM-nya malah makin kecil. Kita mau beli RAM gede tapi internalnya malah dibikin kecil. Kalau menurut kalian gimana? Drop di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang nanyain, Bang, Infinix Hot 50 bisa nggak dipakai buat jangka panjang? Tentunya bisa banget karena dari Infinix Hot 50 ini punya sertifikasi TUV dan bakalan tetap smooth hingga 5 tahun ke depan. Dan menurutku dengan MediaTek Helio G100 sih 5 tahun ke depan emang masih tetap smooth ya. Karena waktu kita tes atau kita pakai MediaTek Helio G99 di Infinix Note 30 dan juga Note 30 Pro, itu buat performanya masih oke banget. Cuman lama-kelamaan ya buat suhunya emang sedikit lebih hangat, tapi ketika mendapatkan update sistem, suhunya kadang dioptimasi jadi lebih adem, tapi kadang mendapatkan update suhunya lebih hangat lagi. Cuman sayangnya buat kalian yang sering request, Bang, tolong dong Infinix Hot 30 dan juga Note 30 Pro itu udah ada update, tolong dibahas gimana buat kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, itu saya mohon maaf banget nih karena kemarin baru aja kita jual buat unitnya dan kita pakai buat muter lagi modalnya buat muter beli-beli ponsel yang baru aja launching. Lalu buat kalian yang kerjanya di luar rumah atau outdoor, pakai ponsel dari Infinix Hot 50 ini tentunya udah tenang banget karena udah punya sertifikasi IP54. Jadi semisal terkena air keringat ataupun terkena cipratan air itu tetap aman banget. Jadi buat kalian yang ngojol pakai Infinix Hot 50 tentunya masih oke banget. Apalagi buat sensornya itu komplit semua. Dari orientasi, giroskop, dan juga lain-lainnya masih ada semua di Infinix Hot 50. Termasuk buat fitur NFC. Jadi buat penunjuk jalan kalian yang pada kerjanya ngojek itu masih aman banget. Kemudian buat urusan baterai di Infinix Hot 50 ini menurutku udah oke banget dengan kapasitas di 5000 mAh karena bisa nemenin kita dalam waktu keseharian penuh dan itu balik lagi ke penggunaan masing-masing. Kalau penggunaan saya pribadi buat baterai yang dimiliki di Infinix Hot 50 ini tergolong awet, tapi bukan yang awet-awet banget dan nggak bisa kita bilang boros. Dan buat fitur pengisian cepatnya ada di 18 watt dan buat durasi pengisian tentunya ada lebih dari 1 jam. Bahkan di box Infinix Hot 50 itu ngeklaim kalau baterai di Infinix Hot 50 ini bakalan tetap awet selama 4 tahun ke belakang. Jadi tentunya kalau kita pakai atau pilih Infinix Hot 50 buat jangka panjang udah oke banget. Dan buat kesimpulan selama kita nyobain Infinix Hot 50 selama 3 mingguan, menurutku buat kelebihan ataupun kekurangannya itu bisa kita toleransi dengan harga yang ditawarkan serta fitur-fitur yang dimiliki, termasuk buat fitur penghapus AI. Dan fitur tersebut kayaknya sih baru ada di Infinix aja buat ponsel di harga 1 jutaan rupiah. Ponsel-ponsel lain tuh paling nggak ya 4 juta ke atas ya berada buat fitur penghapus AI tersebut. Sedangkan buat kekurangan-kekurangan yang udah kita sebutin, kalau menurut kalian itu nggak terlalu masalah, ya kalian gas aja. Tapi kalau kekurangan yang kita sebutin itu adalah salah satu fitur ataupun aspek yang paling kalian butuhin, kayaknya mending kalian lihat ponsel lainnya. Dan buat kalian yang tertarik dan pengen nyobain bisa cek di keranjang kuning atau link yang saya sediakan di deskripsi pada video ini. Dan jangan lupa tulis juga pendapat kritik ataupun saran ataupun pengalaman kalian bareng Infinix Hot 50 ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.